Hello, this is another episode of Deep Cuts with Bisma from Grateful Deal. This is a very interesting episode. I've been waiting for this episode because there's a lot of things I want to talk about with him. So click this thing to watch the full thing. Thank you so much, guys. I'm back today. Our guest is Mas Bisma, aka Grateful Deal. Our guest today is kalian pasti kenal Grateful Deal, pernah lihat dia aktif juga di dunia vintage, aktif juga di dunia segala macam lah, aktif lah dia pokoknya, terkenal. So, coba kita invite dulu Grateful Deal. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi. Baru aja ketemu lagi. How's everybody doing? We are waiting for Grateful Deal. Di mana Grateful Deal? Live lagi Om Res. Ini live lagi. Maksud lo? Grateful Deal, where are you? Apa kabar teman-teman? Semuanya. Selamat. Oh, ini pertama kalinya di podcast jam segini. Jadi, yes, enjoy this episode. Let's talk with Grateful Deal. Kita lihat jam segini rame atau enggak di podcast. Biasanya. Halo! Halo, kacau. Apa kabar Sorry, Mas Wisnu? kemarin postpone ya, sorry banget nih, nggak enak ini. Santai. Sehat-sehat. Gimana di sana, Mas? Sehat, alhamdulillah Mas, lancar. Jam Ya, berapa yang di penting sana? masih Sore ya? sekarang jam 6:30 sore. Oh, 6:30 belum gelap tuh di sana? Belum. Nanti gelapnya kayak jam 9 lah baru gelap. Ah, serius? Anjir. Iya. Masih terang banget ini. Ya, lancar sih Mas, kayak vintage, selama dunia vintage selama masih bisa silaturahmi di sini mah aman. Iya, betul. Iya, benar. Setuju. Maksudnya karena awalnya juga mulainya begitu gitu loh. Iya, betul. Jadi mau jauh dimanapun. Nggak terlalu mengubah, paling ya FOMO ketinggalan ikutan event aja. Iya. Benar. Udah mulai banyak event-event offline soalnya kan di Jakarta kan. Iya, dan kayak kemarin ngelihat USS kayak juga sukses banget, ngelihat Beats Culture juga sukses banget, lumayan tuh ngeliatin story. Dan yang kagetnya tuh kayak beberapa kaos-kaos vintage yang di USS kan gue kira kayak yang beli bakal yang kayak orang-orang itu aja, ternyata banyak yang gue nanya-nanya tuh kayak orang-orang yang benar-benar random gitu, yang kayak end user tapi bukan dari circle-nya kita. Gue bilang oke. Bagus banget sih kalau kayak gitu. Iya, jadi pas gue tanya-tanya tuh kayak, lu kok malah tertarik ini bla bla, terus kayak dia bilang kayak dulu tuh gue mainnya yang kayak high end brand kayak LV, Gucci, bla 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 dan lain-lain. Terus kayak mungkin karena gue lebih look up-nya ke sosmed, kayak mungkin ngelihat beberapa artis pakai yang kayak kaos vintage dia, jadi kayak general itu mereka cuman look up ke kayak Kanye, terus abis itu si Travis Scott lah, terus dan beberapa artis lainnya. Jadi mungkin kayak dari situ mungkin terbuka kayak dari yang si orang-orang yang dulunya dikatakan hype beast lah. Jadi lumayan punya ketertarikan lah di dunia vintage sih sepertinya. Kayaknya menurut gue yang menarik dari vintage sama hypebeast kan, kalau misalkan hypebeast kan yang lo kulik tuh now banget gitu loh. Apa yang terbaru gitu. Betul. Sementara kalau vintage lo harus mundur gitu loh. Iya, betul. Nah, itu mungkin yang bikin orang tertarik kayak, oke, ini kayaknya harus mundur dan mungkin ini saatnya, mungkin bagi mereka ini saatnya gue udah nggak jadi poster lagi nih. Jadi gue harus pakai, gue harus ngulik kan dan lain-lain. Terus juga kayak emang ada beberapa yang orang kayak sebatas suka sama grafiknya, kayak ini dipakai Justin Bieber ya, karena suka grafiknya dipakai. Tapi ya sering jalan waktu pasti mereka di selang-selang waktu pasti bakal ngulik lah, kayak kok ini kaos yang gue beli mahal ya, kenapa ya, pasti kan mereka ngulik juga lah. Kayak semoga
orang-orang yang baru terjun juga gitulah, kayak nggak usah takut dibilang poser lah, yang penting beli dulu kalau lu suka, terus baru ntar Bener. paling ngulik sendiri lah. Iya, maksud gua kayak pasti di anak-anak vintage lain pun banyak kok yang beli baju yang belum dia ngerti, pas udah beli baru mulai belajar Iya, ini tuh apa iya, gitu. betul betul, setuju setuju. Oke, Mas Wisma, nggak Siap. usah perkenalan lah, udah tahu lah Gila. orang-orang. Ya udah, perkenalan singkat aja lah ya. Halo Boleh teman-teman, perkenalan singkat, Mas. gue Bisma, regional Jakarta, perwakilan dari Grateful Deal yang menjual barang-barang yang spesial di kaos NASCAR, jaket NASCAR, dan Jeff Hamilton jacket. Jadi Jeff Hamilton ya kayak apa namanya, all time favorite designer lah untuk kulit, dan emang dia terkenal di area NBA lah tahun-tahun 80 sampai 90 lah gitu. Oke. Kalau pertama-tama cerita nama Grateful Deal itu dari mana sih? Jadi itu gue tuh kayak suka nyari plesetan-plesetan nama gitu kan. Terus gue ngeliat-liat, nah ini uniknya ya. Uniknya itu gara-gara gue pertama kali main di vintage lah, maksudnya itu salah satunya si Aryo. Aryo kan itu temen forum gue kan, Darahku Biru kan. Oh Jadi benar ya. ya kan, forum Darahku Biru, terus gue bilang, wih si Aryo main. Terus gue sering lihat dia tuh bla bla bla. Terus habis itu kaos diracunin lah, kaos-kaos lah ditunjukin, kaos ini, kaos ini, kaos ini. Terus habis itu, nah kaos pertama yang gue beli itu Grateful Dead. Itu kayak gue, kok ini lucu ya, tie-dye, terus grafiknya bagus-bagus, terus ngeliat si fitnya Aryo, ya akhirnya gue belilah itu kaos pertama yang Grateful Dead yang gue beli. Terus habis itu mikir kan, wah, apa namanya, tadinya tuh nama gue bukan Grateful Deal, tadinya ini kadang-kadang jualan. Jadi nama Instagram gue. Jadi gue tuh jualan kalau lagi butuh duit aja. Gitu. Jadi makanya akhirnya gue ganti nama. Oh oke, kayaknya gue harus seriusin nih, kayak nggak cuma asal-asalan doang. Kayaknya ini bisa dijadiin mata pencarian sampingan lah. Udah akhirnya apa ya? Oh, Grateful Dead sih unik ya, pas gue lagi beres-beres baju. Tapi apa ya? Udahlah, Grateful Deal aja lah, udahlah. Jadi kayak tapi uniknya setelah gue kira, ini esensinya apa Grateful Deal ya? Oh mungkin ini transaksi yang barokah kan, Grateful Deal. Benar. Bagus banget. Gitu kurang lebih. Jadi orang setelah bertransaksi bersyukur, lo bersyukur, iya, bersyukur. gue bersyukur, pembelinya mendapatkan barang yang bersyukur juga. Kurang lebih gitulah. Tapi dulu pas mulai kadang-kadang jualan itu jual barang-barang pribadi dulu tadinya. Jual barang pribadi. Jadi gue tuh dulu lebih suka beli kayak streetwear archive gitu, kayak Stussy, Mastermind, terus kayak X-Large, terus kayak streetwear Jepang, Amerika, kayak Supreme gitu. Jadi kayak gue suka rollingnya tuh gitu. Kayak misalkan kalau gue pengen beli barang baru, berarti gue harus jual barang-barang sebelumnya gue. Sepatu gue sering jual dulu. Jadi kayak cuman muter-muter aja, kayak tiap sebulan sekali pasti gue ngupload barang pre-owned gue, terus ntar gue beli barang baru lagi, cuman gitu-gitu doang. Itu tuh progresnya tahun berapa tuh dari kadang-kadang jualan ke Grateful Deal? Kadang itu pas sebelum pandemi gitu. Jadi kalau nggak salah tuh pas banget pandemi, bener. Jadi gue tuh pas pandemi gue kena COVID kan, Terus habis itu lucunya kan gue tuh punya uang jajan bulanan lah buat kerja kan, buat transport lah, makan dan segala macem. Nah itu nggak kepake karena kan gue di rumah sakit terus kan, kayak ngapain ya, mau jualan barangnya di rumah. Udah gue belanja kok lucu. Nah itu berbarengan dengan tren varsity, kan varsity lagi tren banget tuh di Januari kalau nggak salah, Februari pas COVID kan Februari tuh. Jadi gue tuh gelombang pertama tuh COVID datang, selang sebulan gue kena COVID. Udah tuh di bulan Maret gue lihat tuh kok tren varsity lagi marak banget ya di luar nih. Udah gue cari hashtag aja, bagus-bagus. Udah gue beli sampai ada kali 15 biji tuh varsity yang kayak vintage gitu. Mulai naik apa tuh sampai istri gue kesel gitu, kayak ini orangnya sakit tapi kok barangnya datang mulu ke rumah ya. Udahlah, akhirnya di situ gue berpikir ini gue bisa jadi barang investasi. Gue jelasin lah ke istri gue, kayak ini mumpung sakit nih mau coba jualan lagi nih. Jadi itu lucunya sebelum gue jualan si Grateful itu tuh kayak dari SMA ke kuliah tuh gue mengalami 2 kali fase jualan, tapi secara offline. Gue jual ke teman-teman kayak SMA dulu, kayak zamannya pensi, orang pada pakai celana cut bray, kayak nonton The Brandas, terus nonton si Goodnight Electric dan lain-lain lah gitu kan. Jadi gue nanya gitu ke bokap gue, "Pak, ini
cari outfit yang kayak gini nih, cut begini di mana sih, kok beli di mall-mall nggak ada ya? Wah ini mah barang bekas, cari pasar Senen sana ke Poncol, minta anterin sama om ini. Jadi gue dulu tuh punya ojek langganan, akhirnya gue ditemenin. Nah itu tuh kayak 2005 itu inget banget gue, 2005 ke 2008 lah, kayak masih bronx banget kan, kita kayak Poncol Senen gitu kan. Udah akhirnya cari nih celana, wah akhirnya dapet tuh celana cutbray, terus kaos apa jaket yang neon yang kayak good night electric banget lah, terus yang warna-warna tahun 80-an. Udah akhirnya pas gue pakai pensi, udah teman gue bilang kayak, anjir ini bagus banget nih, beli di mana nih, ada kalau mau nitip sama gue. Nah akhirnya di situ gue otak jualan gue tuh berpikir, udah nitip nih, kasih cepet nih nitip nih, apa aja deh kalau nggak celana jaket nih buat nonton pensi selanjutnya. Karena kan dulu hampir setiap bulan kan ada pensi kan, yang kayak kalau kita zaman SMA kan kayak ini apa, modern darling. Iya, itu modern darling lah. Zaman PL Fair, terus kayak apa acara-acara Gurasik dan lain-lain kan, belum, wah gila. Nah dari situ gue mulai kepikiran, oh ya udah gue nitip aja nih, ada yang mau nitip nggak nih buat nanti nih acara nih. Udah jajan. Terus pas udah kuliah, nah kuliah gue nggak jualan nih, berhenti nih. Tapi uniknya pas udah mau tengah-tengah kuliah kan, gue kan di kafe kan jurusannya kan, jadi di kafe itu kayak identik sama orang-orang yang pakai, anak-anak seni tuh ya pakai flanel, pakai tote bag, celana rip jeans, sudah gitu aja tuh semuanya sama. Atau enggak kaos band gitu, kaos band bootleg Thailand yang ada di ITC gitu kan. Ya udah akhirnya pas gua ke Senen, nah itu gue berpikir lagi tuh buat uang jajan juga, kayak oh ini kalau kaos flanel gue jualin kayaknya asik juga nih. Udah akhirnya gue belanja buat gue pakai, tapi gue suka beli kayak 5-6 kemeja flanel gitu. Nah pas di kantin gue selalu tawarin, nih ada yang mau flanel nggak nih, 150 ribuan aja. Karena dulu tuh murah banget tuh, kayak 2010 tuh kayak flanel masih kayak 25 ribu, 20 ribu. Gue jual cepet 120 ribu, 150 ribu, kayak wah anjing cuan nih buat anak kuliahan kan, kayak anjing dapat duit banyak nih buat nongkrong. Akhirnya pas kuliah, ya udah pas kuliah, selesai kuliah kerja. Nah kerja udah dapat apa namanya, uang yang stabil lah. Akhirnya udah nggak jualan lagi, sampai akhirnya ketemu si Beans Culture. Jadi kayak Beans Culture itu yang apa namanya, sebelum COVID, pas COVID itu gue mulai investasi si Varsity, jualan. Udah akhirnya ketemu yang lain-lain, ketemu Andre, ketemu lu dan lain-lain, diajak offline lah. Nah dari situ gue mulai masuk lagi lah ke dunia vintage gitu. Dan ternyata panas dunia vintage. Bilang, wah anjir, gue melewatkan hal ini, kenapa nggak dari beberapa tahun lalu. Kayak lu kan sebenarnya lu udah mulainya cukup lama kan, kayak anak-anak kan, kayak circle-nya kalian kan kayak udah beberapa tahun ke belakang kan. Tapi kalau gue enggak sih, gue pandemi juga sih. Pas pandemi juga ya? Tapi koleksi udah lama, cuma jual belinya baru. Oh iya. Dan terus mulainya juga jualan barang pribadi juga, kayak aduh ini butuh duit nih, COVID nih. Jadi lanjut jual beli, kayak makin dalam gitu loh. Tapi pas lo awal jualan bisa nyampe ke Jeff Hamilton NASCAR tuh ceritanya gimana? Nah itu pertama kan gue, jadi sebenarnya Grateful itu taunya tempat jualan Varsity. Jadi gue dulu hampir semuanya full jual Varsity tuh, kayak yang uniknya karena mungkin gue di momentum yang tepat, sampai tuh banyak orang kayak geleng-geleng, kayak lu jual kenapa bohong sih, kok kayak ngupload misalkan 9 Varsity nggak nyampe setengah jam sold, terus jualan 12 Varsity ngupload nggak nyampe setengah jam sold gitu kan. Tuh bilang wah itu mungkin emang lagi momentumnya aja, terus mungkin banyak yang dukung dan lain-lain. Akhirnya gue ngulik, akhirnya gue ngelihat si Jejo pakai jaket NASCAR gitu ke kantor kan. Gue bilang, jaket keren nih, banyak patch-patchnya gitu nih. Apa nih? Oh, ini jaket NASCAR nih. Karena dulu dia kan emang into banget ke otomotif kan. Terus kayak lumayan sering diracunin sama anak-anak thrift gitu yang vintage kayak. Nah, itu dia pertama kali ditawarin sama si Idrabis. Jadi Idrabis itu tuh kayak Idrabis. Iya, Idrabis tuh orang pertama yang jual-jualan NASCAR lah. Gue ingat banget tuh dulu, kayak gue belum tahu NASCAR, dia tuh udah suka nawarin. Nah itu gue masih belum tahu value-nya, kayak jaket banyak bordirannya, wah gue pakainya gimana ya. Akhirnya Jejo make ke kantor, lu beli di mana tuh? Beli di Idrabis tuh. Nah si Idrabis itu benar-benar dia nih kalau jualan niat banget sumpah. Jadi kenapa gue bisa dekat sama dia sama Jejo, dia tuh hampir setiap bulan datang ke rumahnya Jejo bawa tas gede gitu nawarin.
Hmm. Lu mau beli apa nih, gue ada varsity, ada ini, ada ini. Akhirnya NASCAR, udah akhirnya gue nanya, mau beli NASCAR jaket dong dan lain-lain. Udah akhirnya gue beli sama dia, gue pakai, anjing ternyata bagus juga. Dan emang dari tren varsity terus mulai naik kan tren NASCAR jaket karena banyak artis, terus kayak si Madison Beer pakai dan lain-lain. Terus mungkin tren-tren vintage racing mulai naik juga. Akhirnya udah gue mulai ngulik-ngulik di apa namanya Instagram, apa namanya hashtag dulu masih suka gampang dapetnya tuh, kayak kalau gue ngulik sampai tengah malam dapat 2 jaket, 3 jaket, 4 jaket. Akhirnya udahlah gue mulai nyicil spesialis di NASCAR. Oh kayaknya gue bisa nih spesial di NASCAR. Oke, gue sebulan gue ngulik nyari kayak dapat 6 sampai 9 barang. Oke, tes bismillah, tes jualan. Tes karena itu masih belum ada, kalau menurut gue ya masih belum ada yang spesialis itu. Ya udah gue belaga gila aja. Oke lah. Ini kayaknya jaket bisa mahal nih, gue tes 2,8, jualnya 3 juta. Laku juga, setengah jam habis juga. Wah, Itu lo berarti pas saat itu ngeluarinnya drop gitu ya, kayak pas drop tanggal gitu. segini jam Iya, segini gitu. betul. Jadi kayak gue ngasih teaser H-2, kayak gue lagi ngedit di Photoshop. Ya ini standby ya, gue lagi ngedit nih, bakal keluar 9 barang. Ini cuma sekali drop doang. Ntar pas besoknya lagi gue kasih teaser tipis-tipis. Kayak border-bordernya siap nih, jam 12 siang nih ya. Upload, udah langsung orang. Jadi dulu tuh gue cantumin harga. Jadi gue langsung upload, cantumin harga, format order, udah jadi orang otomatis screenshot, DM, kasih alamat lengkap, gue kasih total ongkir, udah seenak itu. Karena dulu belum ada ininya kan, belum ada pesaingnya gitu. Nah udahlah sampai situ tiba-tiba gue ngeliat si ini Idris nawarin juga. Nah ini lagi-lagi dia nih, ini lu kan jaket NASCAR udah banyak, nih cobain nih Jeff Hamilton jacket nih. Oh ini apa Indra? Ini dulu dijelasin. Akhirnya gue ngulik sendiri, jadi kayak baru tahu lah kalau si Jeff Hamilton itu kayak lumayan orang yang jadi ikonnya NBA jacket lah, kayak dia dipercaya sama Michael Jordan bikin jaket championship-nya, sampai-sampai dia dapat license bikin buat NASCAR jaket, buat NBA, NFL lah, terus NHL dan lain-lain gitu. Jadi kayak NASCAR pun ada nggak sih dia? Kenapa? Di NASCAR ada nggak sih dia? NASCAR ada. Jadi dia 4, NASCAR, NBA, NFL, sama NHL gitu. Tapi yang sering dilirik kan NBA-nya kan. Ya udah akhirnya dari situ, kok unik ya, maksudnya garis-garis gitu. Dan pertama kali gue beli itu kayak hampir semua orang yang ketemu sama gue kayak udah, anjing jaket apa nih, aneh banget tapi kok keren ya. Jadi kayak ngerasa pede, wah kayak gue harus ngumpulin nih. Jadi tadinya tuh niatnya emang buat koleksi, karena gue nggak apa, kayak idealisme gue tuh kayak gue nggak pengen orang lain punya jaket yang sekeren kayak gue nih. Kayak kan sebenarnya esensi ngumpulin barang vintage kan supaya kalau ketemu di jalan kan nggak ada samaan kan, Exclusivity-nya lah ya. iya exclusivity-nya. Ya udahlah akhirnya koleksi sampai, gue inget banget gue koleksi sampai 9 lah, kayak mulai dari Raiders, terus apa namanya Bulls lah, Phoenix Suns dan lain-lain gitu. Jadi mungkin yang teman-teman belum tahu appearance-nya mungkin gue tunjukin kali ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, ini kurang lebih. Nah, ini yang identik si desainnya si Jeff Hamilton. Jadi dia tuh emang si identiknya tuh si garis-garis di tangannya itu. Iya, betul. Jadi emang identiknya dia tuh si garis-garisnya ini. Jadi kayak orang tuh dari jauh udah tahu lah kalau ini Jeff Hamilton. Terus dia biasanya depannya kecil logonya, terus belakangnya gede, spell out gede gitu. Jadi kan kayak eye catching banget kan. Terus jadi dia di sininya kulit, dan apa, setelah gua kulik dan lihat-lihat, jadi emang dari segi quality sama material tuh emang bener gila banget. Jadi kayak ini kategorinya lahirnya tahun 90, tapi kualitas kulitnya tuh masih kayak bagus banget. Dan dia pakai lambskin leather. Jadi kayak kulitnya awet, terus tahan lama dan breathable, kayak tipis tapi kuat gitu. Jadi dari situ gue mulai ngumpulin lebih ke Jeff Hamilton dan lain-lain. Terus udahlah seiring jalannya waktu ngoleksi kok kebanyakan, ya akhirnya tes jual, laku juga. Nah dari situlah gue jadi menempatkan diri, oke, Grateful kayaknya bisa nih jadi spesialis 3 nih, varsity, NASCAR jaket, sama si Jeff Hamilton jaket. Karena gue ngeliat tuh pas lagi gue jual jaket tuh orang hampir semuanya jual kaos ya, dan gue nggak ngerti kaos kan. Udahlah gue jual yang gue ngerti aja, kayak gue nggak mau mencoba sosok ngerti terjun ke kaos. Karena pas gue pertama terjun ke kaos tuh gue benar-benar pusing, kayak anjing ini banyak banget genrenya nih,
kaos band lah, kaos ini lah, gue harus mulai dari mana ya? Ya udah akhirnya udahlah gue spesialis jaket aja lah. Tapi terbukti emang sukses di jaket juga kan. Iya betul. Jadi kayak alhamdulillah lah, kayak pada saat itu pertama kali gue jualan ya emang mungkin kayak yang spesialis untuk NASCAR sama Jeff Hamilton itu baru gue. Jadi kayak alhamdulillah dapat rezeki lah kayak dari keterbatasan orang-orang yang mungkin nggak bisa dapetin barang NASCAR yang dan Jeff Hamilton sebanyak gue gitu. Kalau misalkan pengalaman lo nyari-nyari Jeff Hamilton deh kemungkinan ya. Yeah. Kayak nyari-nyari di hashtag jalan-jalan online gitu. Itu tuh dia tuh banyak fake-nya kayak band t-shirt nggak sih? Maksudnya kayak t-shirt. Anehnya nggak ada. Jadi kenapa enak banget gue nyari barang Jeff Hamilton sama si NASCAR, kayak possibilities fake-nya tuh kayak cuman 5%, bahkan cuma 3% lah, maksudnya dikit banget. Kayak mungkin kayak misalkan dari gua nyari misalkan 30 jaket, ya kemungkinan yang identik fake tuh cuma 1 biji doang gitu. Atau dan enggak nyari banget tapi dan kelihatan banget. Iya, dari bahannya, dari bordirannya, dan gua maksudnya bisa mengidentifikasi kayak coba Mas minta foto detail kalau bordiran jelek atau apa ya itu gampang kelihatan gitu. Nah, itu mungkin yang bikin gua nggak ada beban untuk nyari kan. Kalau misalkan kayak lu nyari kaos kan harus detail kan, kayak aduh ini ya kan, dan iya lihat size lah, lihat label lah, jahitan dan lain-lain. Kalau ini ya udah nyari Jeff Hamilton, dapat fotoin label, udah aman, udahlah. Kalau misalkan di Jeff Hamilton sendiri yang paling gampang untuk ngebedain asli atau palsu itu dari mana sih? Sebenarnya yang paling gampang ngebedain di labelnya. Jadi tuh aduh gue nggak ada HP lagi. Oh jadi tuh ini nih, ini kan tulisannya JH kan. Terus ini ada, nah ini identik labelnya dia nih. Yang fake ini tuh JH-nya huruf J sama H-nya nggak niban, jadi dia J di sini H gitu. Terus bulutannya gede. Nah terus si burungnya juga agak gede gitu. Jadi sebenarnya yang bisa ngebedain itu, dan itu gua dapat nanya langsung. Jadi karena gue sering ngoleksi, mungkin gue sering mention si Jeff Hamilton, akhirnya si Instagramnya Grateful tuh di follow sama si Jeff Hamilton. Wow. Dia bilang thank you sir udah follow bla bla bla. Gue orang yang baru ngoleksi barang-barang lu dan gila banget lo. Gue puji lah bla bla bla. Terus udah kayak biasa, kayak bapak-bapak aja bilang kayak thank you man for support, terus kasih emot gitu. Biasanya kalau bapak-bapak ngetik di WA tuh kayak wah kayak sama aja nih, kayak bapak-bapak ID nih. Udah ya. Ternyata kayak bapak-bapak pada umumnya aja. Iya, pada umumnya kayak wah makasih atas supportnya. Terus kayak akhirnya gue sering nanya kayak ini cara bedain fake sama pastinya gimana ya. Terus kayak gue pernah dapat satu barang fake itu tuh yang tadi yang J-nya gede, H-nya gede. Terus gue fotoin kayak ini perbedaan ini sama ini apa ya, bisa lu jelasin nggak? Terus dia bilang yang atas tuh bukan gue yang bikin, terus yang bawah itu punya gue. Terus habis itu gue tanya, tapi ini sama-sama made in USA, ini yang asli yang mana? Terus dia kayak bilang gitu, dia kayak bilang I'm the creator, saya tahu yang gue buat apa, jadi yang bawah udah pasti punya gue, yang atas bukan punya gue. Dia bilang gitu. Oh, oke. Terus gue bilang ada insight lain nggak? Terus dia bilang nggak ada, cuman itu doang perbedaannya. Udah akhirnya dari situ lumayan ngerti lah. Oke, tapi gokil sih lu punya kesempatan ngobrol langsung sama Jeff Hamilton. Iya, asli. Betul, dan gara-gara di sini. Betul, dan dan uniknya kayak kan, jadi kenapa gue bisa ngumpulin Jeff Hamilton sebanyak itu, jadi gue tuh punya partner buat nyari-nyari barang kan. Jadi gue punya partner. Uniknya gue ketemu partner gue di Grail. Jadi gue nanya jaket NASCAR pakai bahasa Inggris. Kayak ini berapa nih kirim ke Indonesia bla bla. Terus dia bilang gue orang Indonesia bego, lagi kuliah aja di US. Anjing. Gue ya kocak. Udah tuh ngobrol-ngobrol, terus dia bilang lu kalau mau kirim barang nitip aja ke gue, tapi ada handling fee-nya ya. Oh ya udah, siap, aman. Ya udah, akhirnya sering jalannya waktu ya partner gue itulah yang ibaratnya selalu jadi shadowing gue buat bantuin. Kayak gue thank you banget buat dia yang kayak mungkin orang nggak ada yang tahu itu siapa, tapi dia yang lumayan berjasa banget. Dan sampai di titik ketika gue beli jaket Bulls, ya gue ngeberanin diri kayak oke,
gue udah sering banyak ngobrol sama Jeff Hamilton, akhirnya yaudah gue DM, sir boleh nggak kayak saudara gue datang ke office lo, gue habis beli 1 jaket lagi, gue minta tanda tangan boleh nggak, terus kata dia, terus udah kayak bapak bapaknya biasa langsung kasih alamat, nomor telepon, silakan datang saja. Oke. Datang. Nah akhirnya si jaket ini yang akhirnya tanda tangan mana ya. Wah, Nah gokil. tuh Wow, gokil. Keren banget. oke, gue bilang wah kacau, gue bilang anjir gila, terus gue Keren bilang kan banget. kayak iya, gue bilang thank you banget, kayak udah bisa jadi orang yang baik dan gak sombong, maksudnya walaupun lu bisa dibilang kategorinya legend tapi lu tetap humble lah sama followers lu dan lain. Jadi kayak dia tuh kalau di chat tuh pasti selalu balas gitu di DM, kayak bukan tipe orang yang sombong. Wah gokil sih, kayak Wah, gokil ini sih. jadi lifetime inilah companion gue lah, itu jaket gak bakal gue jual. Oke, yang mau gue tanyain berikutnya adalah lo kan ada di varsity NASCAR Jeff Hamilton gitu. Dan NASCAR sama Jeff Hamilton kadang bertabrakan ya dua-duanya Iya. gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat dari orang sendiri, popularitasnya lebih tinggi mana sih sekarang? Kalau popularitasnya udah pasti Jeff Hamilton, udah pasti NASCAR, karena NASCAR tuh bener-bener mes banget kan, kayak orang yang kayak gue bilang sekarang, orang tuh sekarang ngeliat reference tuh pasti dari sosmed, kayak apa yang dia lihat di sosmed atau look up-nya ke artis, ya itu mungkin yang jadi arahan dia gitu. Jadi karena mungkin artis luar dan beberapa influencer juga pada pakai NASCAR jaket dibanding Jeff Hamilton, mungkin karena Jeff Hamilton tuh kayak yang tahu-tahu aja, terus juga lebih berat kan, lebih panas karena banyak kulitnya, jadi popularitasnya udah pasti NASCAR jaket. Nah kalau misalkan Jeff Hamilton biasanya ada 2, satu tuh emang dia ngerti NBA atau NHL atau NFL, sama kedua dia udah punya beberapa banyak jaket NASCAR, ya pengen koleksi lagi, dia nanya ke gue kayak, nih gue mau beli apa lagi nih, ada barang bagus lagi nggak? Ya udah akhirnya gue coba edukasi ini, kalau mau nih Jeff Hamilton nih, gue jelasin dulu, gue tag Jeff Hamiltonnya nih, coba lihat dia tuh celebrity designer sekarang, udah mulai dari lama, bla bla bla, udah kalau orang tertarik ya udah akhirnya beli gitu. Berarti tuh kalau kalau lebih ngulik lah ya, kalau Jeff Hamilton orang Iya, harus ngulik, lebih ngerti. iya betul, Tapi kalau karena misalkan ya range harga sendiri, berarti Jeff Hamilton juga lebih mahal karena lebih. iya betul, karena full leather, terus juga emang lumayan lebih eksklusif lah dibanding NASCAR jaket yang kuantiti produksinya pasti kayak jauh lebih sedikit dibanding NASCAR jaket pada umumnya. Oke. Ini info bagus banget karena selama ini gue juga ya gue nge-host gitu, Iya, sering iya. banget orang bawa kayak uh, boleh nggak bawa baju NASCAR, ya boleh, kenapa nggak boleh gitu loh, Iya, kayak tapi ya gue bilang kayak coba gue nggak ngerti, jadi lu yang ngejelasin, gue nggak iya, ngerti betul, gitu loh, jadi betul. kayak lu Dan harus ngerti barangnya gitu loh. betul, dan sebenarnya kenapa NASCAR bisa se-hype itu, apalagi sekarang kaos ya, karena ya kayak gue sadar kayak ini gamenya NASCAR t-shirt tuh sebenarnya di grafiknya, kayak grafiknya tuh gila-gilaan, kayak all over printnya tuh kayak kayak banyak banget apa ya temanya gitu loh, kayak si driver ini banyak seri-seri grafik yang grail-grailnya, jadi kayak sebanyak apa orang masukin atau jualan di Indo itu pasti masih banyak grafis-grafis yang belum pernah masuk di Indo gitu. Jadi itu yang bisa jadi nafas orang untuk terus ngulik NASCAR t-shirt atau jaket. Begitu juga jaket, kayak banyak banget driver yang terkenal. Terus kayak gue pun juga masih banyak iso-iso jaket yang belum gue pernah masukin dan gue lagi cari gitu-gitu. Jadi kayak serunya di situnya sih. Oke, jadi tuh kalau gue pengen tahu deh, kalau misalkan yang gue tahu nih, misalkan Nah, Jeff Hamilton atau Dale Earnhardt ya. iya. Nah, mereka kan punya, misalkan Jeff Hamilton, mereka punya banyak merchandise. Nah, Dan jadi tuh mereka seasonalnya mereka pindah-pindah tim dan ganti nomor dan punya iya. kolaborasi atau gimana sih? Betul. Jadi tuh dia kan ada sponsor. Jadi tuh kayak kayak kadang kayak misalkan dulu Bill Elliott pas tahun 60-an atau iya tahun 60, tahun 62 itu dia mobilnya disponsorin sama Coors Light. Jadi makanya kalau ada jaket-jaket NASCAR yang ada tulisan Coors Light Beer, terus ada Bill Elliott, itu berarti emang seasonnya mungkin dia dari tahun 60 sampai tahun 80. Nah, dari tahun 80 sampai tahun 90 biasanya si company atau si geng timnya si driver itu
mungkin dapat sponsor baru diinjek, akhirnya mobilnya ganti baru lagi. Nah yang terakhir tuh kalau nggak salah, kalau bila lihat sih ini Dodge untuk sponsornya gitu. Jadi emang kenapa banyak itu kayak tadi benar kayak fase-fase sponsorship si drivernya sendiri untuk si apa namanya timnya mereka masing-masing gitu. Kalau Dale Earnhardt kan terkenalnya jaketnya yang Good Ranch kan. Jadi karena dari awal dia awal-awal Wrangler si Dale Earnhardt kan dia disponsorin Wrangler, terus habis itu tahun-tahun 80 sampai 90 baru dia sponsorin sama Good Ranch. Jadi kayak fase fase Good Ranch itu tuh kayak bisa dibilang kayak 20 tahun lebih, makanya banyak jaketnya Dale Earnhardt yang si itunya sponsornya Good Ranch gitu. Terus ada beberapa sel kolaborasi. Jadi kalau jadi kayak uniknya ya. Jadi setelah gue lihat sadar scene-nya NASCAR itu dijadiin bahan marketing untuk beberapa company mulai dari perfilman, terus kartun dan lain-lain. Makanya kayak dulu di tahun 95 Batman itu berkolaborasi sama Bill Elliott bikin yang Batman Forever yang ini nih. Nah, ini sebenarnya ini ajang promosi film. Nah, ini yang berarti desain Batman di mobilnya juga nggak lama sebenarnya. Nggak lama, itu fasenya cuma setahun doang. Jadi dari tahun 95 sampai 96. Jadi kayak enggak 94. Jadi filmnya kan 95. Jadi dari 94 mereka mulai kolaborasi bikin mobil si Bill Elliott full hitam, Batman, bikin merchandise-nya, jaket lah, kaos dan lain-lain. Pas launching sebenarnya si mobil itu kenapa itu dipakai ya sebenarnya buat ngepromosiin filmnya si Batman Forever itu tahun 95 gitu. Berarti sebenarnya yang bikin itu rare pun semakin tipis, maksudnya semakin tipis jangka waktu kolaborasinya. Iya, itu betul. tuh semakin banyak dong ya ininya. Makin banyak, betul. Jadi kayak sebenarnya kayak ini aja, kayak bola. Kayak kemarin si Messi pindah ke PSG, langsung bikin jersey kan. Kayak tiap bulan habis produksi lagi, tiap tahun habis produksi lagi. Nah sama kayak ini, kayak misalkan seri Dale Earnhardt yang Good Ranch, pastinya 20 tahun, ya udah dia tiap setahun produksi terus, berarti kan quantity jaketnya banyak banget kan gitu. Nah kalau si Bill Elliott ini jangka waktunya setahun, nah mungkin kayak seasonal, kayak tiap quarter, tiap 4 bulan habis produksi lagi. Jadi itu yang bikin si barangnya itu benar-benar jarang banget ya. Kayak bahkan di seluruh dunia juga masih jarang gue ngeliatin orang kayak nemuin kayak si Bill Elliott, si Batman itu gitu. Terus kayak kalau lu ngelihat banyak kaos-kaos NASCAR yang kartun-kartun kan, kayak ada yang Looney Tunes atau apa, nah itu kayak di tahun 2009 kalau nggak salah kemarin gue ngulik. Jadi kayak si Looney Tunes ini bikin capsule collection buat kayak 5 sampai 6 driver yang dibikin tema Looney Tunes. Makanya si Jeff Gordon akhirnya dapatnya yang Bugs Bunny, terus yang Kevin Harvick dapatnya yang kayak si Tasmania gitu-gitu. Terus kayak si yang nomor 1 kalau nggak salah dapatnya apa gitu-gitu. Jadi tapi kalau kayak gitu emang berarti kemungkinan mobil mereka juga sempat digituin ya? Iya, jadi ketika disponsorin ya mobilnya harus diganti juga appearance-nya gitu. Nah, Oke. Nah, ini gue cek. Nah, ini kan ini contohnya nih yang kayak ini mobil aslinya nih. Ya kan? Pas dia lagi disponsorin sama si Looney Tunes, akhirnya mobilnya diganti temanya. Ini buat si Jeff Gordon nih, Terus habis itu pas ini juga si siapa? Jeff Gordon Jurassic. Nah, ini ini pas, jadi ini lagi-lagi buat promo filmnya Jurassic, makanya akhirnya mobilnya diganti semua gitu-gitu. Jadi ya emang uniknya tuh scene NASCAR di zaman dulu dijadiin buat materi promosi dan marketing ternyata. Gitu. Tapi bagus banget sih, maksudnya ya pertama American Cotton tuh emang bagus. Terus berarti dunia NASCAR pada saat itu juga hidup banget gitu loh, bisa dipakai buat promosi sampai film, sampai macem-macem banget, brand-brand segala macam, kayak hidup banget berarti gitu loh. Nah, tapi yang gue penasaran adalah gue ngerti kalau misalkan, maksudnya belakangan ini gue fokus di band gitu misalkan, dan menurut gue band salah satu yang paling paling klasik karena menurut gue
musik kan deep gitu sama orang ya. Iya. Dan timeless lah. Iya, timeless dan deep banget sama orang, kayak ini merepresentasi gue banget nih gitu loh. Iya, iya. Cuma kalau misalkan gue ngelihat NASCAR tuh style banget Iya, gitu loh. betul. Orang-orang yang suka grafik full AOP, terus yang emang jaket NASCAR emang keren banget gitu loh, Iya. emang keren banget gitu. Tapi pertama pertanyaan gue, banyak gak sih orang yang karena style itu jadi ngulik, sama ada pengaruh lain gak sih yang bikin orang suka sama NASCAR? Pertama itu yang tadi lu bilang kayak orang kayak persentase ngulik history driver atau apa itu tuh sedikit banget. Jadi emang kayak lu beli ke mall aja, kayak lu suka grafiknya, pakai, gue punya duit, harga masuk, ini cocok buat gue mix and match sama pakaian gue, ya udah gue beli gitu. Jadi kayak cuma sebatas itu. Dan mungkin kayak hal yang baru ya di Indonesia, kayak mungkin melihat jaket yang biasanya orang Indonesia itu yang kategorinya mainnya aman, pakainya hitam, kalau nggak abu-abu, kalau nggak putih, nemu jaket yang warnanya liar-liar nih, ada ungu lah, orange lah, kuning, biru, udah akhirnya di situ yang bikin kayak ketertarikan orang untuk beli gitu. Kayak gimana sih rasanya kalau gue pakai jaket yang warnanya banyak, gue mix and match. Jadi kayak orang-orang yang suka fashion lumayan ter-challenge untuk coba mix and match NASCAR jaket sendiri sih. Bener sih, jadi untuk pengekspresian diri juga keren sih. Iya, betul. Dan enaknya di NASCAR-NASCARan tuh kayak nggak ada ini loh, nggak ada kayak senioritas kayak, wah lu beli kaos Jeff Gordon, emang lu tahu Jeff Gordon siapa, bla bla bla, itu nggak ada. Emang dia pernah juara tahun berapa aja? Iya. Ini Jeff Gordon lu lahirnya di mana tahu nggak lu? Pernah menang kapan tahu nggak lu? Jangan sosokan pakai Jeff Gordon lu kalau nggak tahu historinya. Wah, itu nggak ada. Kalau Jeff Gordon tuh kayak Michael Jordan di NASCAR dia. Iya, betul. Kayak Michael Jordan-nya di NBA, terus ibaratnya kayak si Michael Schumacher lah. Jadi kayak hampir semua orang pengen banget berkolaborasi sama dia di tahun itu, karena dia pertama driver muda yang start sama apa namanya NASCAR, terus kayak driver muda, jadi dia tuh fun fact-nya di umur 24 tahun dia tuh mulai tuh kalau nggak salah di umur 22 tahun. 2 tahun dia driver, dia pernah head to head sama Dale Earnhardt. Nah, di mana Dale Earnhardt ini driver senior yang udah 7 kali berturut-turut menang lomba. Akhirnya di tahun ke-8 si Dale Earnhardt ini, dia tadinya pengen menang berturut-turut 8 kali, dia dikalahin sama Jeff Gordon di tahun 95 kalau nggak salah. Nah, makanya akhirnya si Jeff Gordon ini dapat julukan sama Dale Earnhardt, The Wonder Boy gitu. Jadi kayak anjing, lu anak muda lu bisa ngalahin gue, lu keren. Gitu. Akhirnya sampai sekarang dia dijulukin The Wonder Boy. Jadi kayak anak muda yang lahir di California yang umur 24 tahun bisa ngalahin legend Dale Earnhardt, itu tuh cuman si Jeff Gordon. Akhirnya disitulah nama dia terekspos lah di mana-mana di media. Terus karena dia ganteng juga, akhirnya dia banyak berkolaborasi atau banyak jadi iklan. Dia biasanya iklan untuk minuman, untuk snack dan lain-lain gitu. CR lah, CR. Iya, betul. Iya benar, CR lah. Udah orang semua brand pada ngantri tuh pengen dia jadi bintang iklan buat apalah brandnya dan lain-lain. Oke. Kalau misalkan balik lagi ke baju-baju, kalau misalkan di NASCAR sama di Jeff Hamilton, itu banyak gak sih yang rare banget? Rare banget banyak. Jadi rare banget tuh biasanya kategori rare dalam hal kolaborasi sih. Jadi kayak any item yang ada unsur kolaborasinya biasanya itu yang rare-nya gitu. Jadi kayak orang lebih apa, nah itu tadi karena dulu hampir semua perfilman mulai dari film kartun atau apa berkolaborasi sama apa namanya NASCAR buat promosi. Nah itulah akhirnya barang-barang kolaborasi itu yang bisa dikategorikan barang rare gitu. Jadi kalau kayak misalkan contohnya yang kayak si apa namanya Jeff Gordon yang Jurassic kan, itu kan grafiknya bagus, terus harganya mahal. Terus biasanya yang setelah seri kolaborasi biasanya seri-seri yang tematik. Jadi kayak ada kategori apa namanya desain yang ada temanya. Nah nih contohnya nih. Ini walaupun gak ada unsur kolaborasi, tapi tematik grafiknya kan gila banget kan, kayak tuh. Kayak lu ngeliat dari fontnya, terus habis itu desain belakangnya. Gitu. Jadi emang yang
rame, desainnya ada tematiknya atau ada nama-nama, biasanya itu yang rare sih. Tapi yang bisa dipungkirin yang seri-seri kolaborasi lah yang paling rare gitu. Oke. Kalau Jeff Hamilton gimana? Kalau Jeff Hamilton itu tuh biasanya keluaran-keluaran tahun-tahun early 90 yang lumayan rare, tapi bukan dari dunia NBA sama NFL. Jadi kayak dia kan banyak bikin ini kan, banyak bikin jaket kulit. Kayak misalkan contohnya selain bikin NBA, dia pernah dia bikin jaket lifestyle buat McD. Jadi ada dia jaket kulit tapi khusus McD doang. Terus yang lumayan rare tuh gua ada satu. Nah, ini yang gua buat pakai sehari-hari. Jadi itu dulu kalau misalkan teman-teman di sini suka basket atau NBA, dulu kalian pasti pernah nonton ini NBA Stuff. Nah, jadi ini TV show tahun 90-an yang ngomongin tentang apa ya? Di balik courtnya para pemain NBA. Jadi kalau lagi di ruangan tuh dia pada goblok-goblokannya ngapain sih atau enggak. Jadi kayak sisi lainnya yang enggak serius gitu. Nah, ini yang lumayan rare nih. Ini kayak tahun 90-an NBA Stuff. Sama apa lagi ya? Oh, sama biasanya yang seri-seri Mickey ini yang kayak gini. Nah, nih. Wah, keren. Kayak berasa klasiknya gitu kan. Keren banget. Tuh, ini sampingnya. Tapi kalau kayak gini tuh dalam rangka apa nih? Ini sih sebenarnya cuman license dia doang. Jadi dia kan banyak license, terus dia makanya dia bikin beberapa yang kayak cuman buat seru-seruan aja. Kayak dia Mickey pernah dia bikin, terus habis itu dia bikin lagi yang ini Tasmania, terus yang Marvin Dematrian, Betty Boop gitu-gitu. Jadi yang kayak seri-seri kalau di Jeff Hamilton, seri-seri kartun itulah yang lumayan mahal dan rare sih. Atau nggak seri kolaborasi, misalkan NFL Raiders tapi ada si Tasmania Devil-nya, atau nggak ada Bunny-nya, biasanya kayak gitu. Oke. Kalau misalkan dari Mas Bisma sendiri, menurut Mas Bisma top grail-nya NASCAR sama dari jaket NASCAR, kaos NASCAR sama Jeff Hamilton tuh apa aja sih? ISO lah, ISO. Kalau kaos alhamdulillah udah dapet. Yang tadi ini Bill Elliott. Bill Elliott ini kayak lumayan ISO gue lah, kayak all over print-nya nggak lebay, terus ada historical value-nya. Terus kaos ini kalau misalkan lu pernah lihat punyanya si Ivan tuh yang Burger King, yang name check tuh, Joe name check, yang kayak di sini ada ban jalan api-api gede-gede. Nah, itu lumayan gue cari tuh. Terus kalau jaket ya itu Joe name check Burger King itu lumayan gila tuh. Terus kalau kaos sih kayaknya hampir rata ya, kayak paling nomor 1 itu doang. Kalau jaket itu ini nih ya. Mana dilihat? Ya, itu keren sih. Itu udah kayak masih di atas 1.000 apa 1.200 USD gitu, kayak gue aduh nggak sampai deh, ntar aja deh. udah kayak kaos band Nirvana anjir. Tapi emang rare itu. Tapi emang rare, kayak dari gua jualan aja, kayak dari Februari sampai sekarang di Indonesia tuh cuman Ivan doang gue baru nemu, itu beberapa bulan lalu. Kayak jarang orang tahu, paling nggak yang orang-orang Malaysia juga pernah punya gitu. Jadi kayak persentase di Indonesia sama di Malaysia itu kayak dari pertama gue jualan NASCAR baru ngeliat 2-3 orang lah yang pakai itu. Oke, keren. Terus apa lagi? Terus ke jaket udah pasti seri M&M. Jadi kayak kalau lu coba googling yang ini M&M yang warna biru, M&M blue, M&M jacket yang blue. Nah itu gue dapat sekali dan akhirnya kayak ini. Nah ini lumayan unicornnya di dunia NASCAR lah, kayak persentase orang nemu tuh benar-benar susah banget. Dan selama gue jualan gue cuma dapat 1 doang, dan itu gue udah nggak bisa nemu lagi. Ini tuh kemarin sold di angka 18 juta jaket. dan yang beli bukan orang Indonesia, malah orang Malaysia anjir. Oke. Gila. Selain itu apa lagi?
Itu udah sih seri M&M itu. Jadi M&M jacket yang itu tuh ada 5 warna. Baby blue yang tadi itu yang paling rare. Terus yang paling rare kedua yang merah. Terus coklat. Terus ada orange. Terus ada kuning gitu. Jadi yang gue pernah punya tuh kuning, biru sama merah. Yang orange sama si satunya lagi. Oh yang keren gue juga punya gitu. Jadi 5 M&M seri itu yang lumayan rare banget dan value-nya pasti udah di atas 8 sampai 9 juta. Oke. Kalau Jeff Hamilton? Jeff Hamilton kayaknya hampir semuanya gue udah ini. Oh enggak, yang ini gue lagi ngumpulin duit seri tripitnya Bulls sama seri tripitnya Lakers. Nah, tapi yang paling gue lagi ngumpulin duit banget itu repeat Bulls Jeff Hamilton. Nah, itu kalau coba lu search itu kayak dari dulu gue nggak pernah kesampean buat nabung. Keren banget. Ya kan? Itu Nah, gila sih kerennya. ini Kacau. karena ini jaket terakhirnya Michael Jordan sama Bulls pas dia menang tahun 98. Ini jaket terakhir yang dibikin Jeff Hamilton buat selebrasi Bulls. Kan abis 98 kan dia udah nggak main lagi kan. Ini kayak salah satu memorable itemnya Jeff Hamilton, memorable itemnya Michael Jordan dan Bulls dan lain-lain dan fans-fansnya. Jadi kayak ini masih jadi pencarian semua orang yang suka banget sama MJ, suka banget sama Bulls. Dan bahkan MJ bilang sendiri sama si Jeff Hamilton kalau jaket ini adalah salah satu jaket yang paling favorit yang pernah dibikin sama Jeff Hamilton. Gitu. Jadi dia di sleeve kirinya repeat pertamanya kayak 91, 92, 93, terus di sininya baru 96, 97, 98. Nah, itu. Gila nggak gue kayak TV nggak gue nih sekarang? Kacau sih ya. Ini salah satu grailnya Jeff Hamilton. Jadi Jeff Hamilton tuh grailnya ini sama yang kedua repeatnya Lakers. Jadi dia udah ini nih. Nah, ya 2002, 2001 yang paling dicari karena 2001 yang warna ungu gelap kan yang dipakai sama si Kobe kan. Ini. 2003 jadi gue kayak TV kan nih lama-lama. Iya, ini 2003 deh, 2003 ini. Kayak Joe Rogan gue, keren gak? Asli. Bisa langsung nampilin. Tiba-tiba udah nampilin aja. Ini yang 2002, yang tadi kan 2003 sama 2001 itu kalau nggak salah yang orange gitu, yang make tuh si Kobe sama si O'Neal 2001. Kobe yang ini ya coba lihat yang O'Neal. Mana sih? 2002 2001 ini bukan. Nah, ini 2001. Jadi ini jaket pertama yang dibikin sama si Jeff Hamilton. Ini Jeff Hamilton pas masih muda tuh, tengah tuh. Jeff Hamilton jaket Jeff Hamilton championship pertama yang dibikin untuk Lakers. Oke. Gitu. Keren Sebelumnya banget. Kan dia kayak cinta banget sama Bulls kan, akhirnya Bulls nggak ada, udah akhirnya dia jadi selalu bikin. Jadi dia setiap tahun tuh bikin sampai ada seri yang kayak 17 championship Lakers gitu dia bikin. Jadi pokoknya setiap tahun dia selalu bikin championshipnya buat Lakers. Makanya dia dekat sama Kobe, dekat sama O'Neal dan lain-lain. Nah itulah kalau bisa dibilang ISO-nya gue itulah kayak repeat Bulls 98 sama tadi tuh yang 2002 yang warna orange, yang warna ungu terang, sama 2003 yang dipakai si Kobe pas duduk. Emang itu yang dipakai Kobe duduk itu juga ini banget sih, monumental, kayak keren banget. Iya, monumental. Iya, terus dan gue lihat di Grail tuh dan sama eBay nggak ada yang di bawah 4.000 USD, anjir, di atas 4.000 USD semua. Yang Bulls tuh segituan tuh. Enggak, yang Bulls lebih murah. Yang Bulls tuh masih ada yang jual 3.000, 3.500. Padahal dia lebih tua ya harusnya yang Bulls. Iya, padahal iya karena mungkin yang jadi pop iconnya mungkin Lakers sih, kayak nggak bisa dipungkirin. Kayak mungkin kayak si Bulls ya udah cuman sebatas kayak memorabilia orang aja lah yang suka Bulls, dan emang kalau lagi dari segi ke lifestyle ya udah pasti orang lebih ngincer Lakers. Dan mungkin karena Lakers banyak dipakai beberapa musisi sih, kayak si dipakai si A$AP Rocky lah, dipakai Lil Wayne dan lain-lain lah. Oh ini nih ada nih fotonya. Nah, gokil.
semoga gue bisa nabung lah, belilah. Tapi siap-siap berantem sama istri dulu, ya. Dilempar pakai ini properti rumah. Oh, ya dari yang gue tahu NASCAR nih, gue kan ya walaupun gue nggak pernah beli NASCAR, tapi kayak gue lihat loh NASCAR yang beredar di mana-mana gitu. Iya. Sejauh ini yang menurut gue masih unicorn karena menurut gue jarang banget lihat dan sekalinya gue lihat kayak wah ini emang keren banget sih. Itu tuh Powerpuff Girls Oke, yang hitam ya. Iya, iya. yang ada Mojo Jojonya juga. Iya, betul. Itu lumayan jarang juga tuh. Itu si Ivan punya tuh, tapi nggak jual. Oh, Terus Ivan si punya ini semuanya ya, gila gue. Ferdinand Oh, juga punya Ferdinand. kemarin dia. Gue bilang berapa nih? Wah, di atas 20 ada. Mundur deh. Wah gila, Powerpuff Gila. Girls NASCAR. Iya. Oh, sama ini yang lumayan rare tuh kaosnya yang sama Small Soldier. Yang Oh iya. Nah, itu juga waktu itu si Torik Alon Jakarta sold kayak 20-an, 22 apa 23 gitu. Oh maksud gue Dan bukan yang hitam tapi yang hitam keren nih, yang hitam yang ini nih, kan? nah, ini hitam. Oh, lu lihat yang putih ya? Yang putih sih yang ini nih. Ya, itu yang hitam. Oh, anjir, iya sih lebih kerenan yang ini sih, jauh sih. Ada Mojo Jojonya. Oh iya ini sih ini. Ini belum pernah susah ada nih kalau nggak salah nih. Cartoon Network ya, seri-seri Cartoon Network biasanya lebih mahal dibanding seri Looney Tunes tuh biasanya. Lucu ya, maksudnya berarti kan sebenarnya kemungkinan Cartoon Network nggak sesukses di Looney Tunes, Iya. tapi outcome-nya bajunya malah lebih mahal yang nggak lebih Iya sukses. betul, karena mungkin peminatnya dikit, terus kayak mungkin pas lagi dia meeting, Mas kayaknya kita produksinya dikit aja deh dibanding Looney Tunes. Mas kan Cartoon Network nggak terlalu terkenal ya, saya takut nggak sold nih. Mungkin zaman dulunya ya, pas lagi ngobrol-ngobrol di kantor. Iya, orang-orang produksi. Oke, Mas Bisma, kalau misalkan dari Mas Bisma sendiri, aku pengen lihat 5, terserah lah, 5 lebih juga nggak apa-apa. 5 lah. Koleksi-koleksi favoritnya Mas Bisma apa aja dan kenapa itu yang terfavorit buat Mas? Oke, boleh. 5 ya. Oke. Nggak mesti kaos kan ya? Nggak harus kaos apa aja boleh. Ya. Mobilnya juga nggak apa-apa. Iya, gue mungkin campur ya. Gue ada kaos, jaket, celana, sama buku ya. Untuk kaos, ini dulu tuh gue emang tergila-gila sama streetwear Jepang ya. Kayak salah satunya Sorayama. Jadi gue akhirnya ini salah satu kaos bisa dibilang vintage lah pertama gue yang gue koleksi. Gokil. Ini Alo Print Sorayama sama X-Large. Jadi depannya simple kayak cuman X-Large doang. Nih, X-Large tuh kayak brand streetwear Jepang lah. Tapi ini satunya brand yang belakangnya ada overprint gitu. Gokil. Ini tahun berapa, Mas? Ini tuh tahun 90-an. Tahun 90 kayaknya early 90s deh. 92, 93. Karena si X-Large itu sama si Sorayama tuh emang kemunculan streetwear di Jepang itu tuh tahun 90. Kayak Nigo pertama kali. Bikin betting app juga tahun 89 gitu-gitu. Jadi kayak era-era keemasan streetwear di Jepang tuh emang dari tahun 90 karena dia terinfluence sama Amerika dulu kan. Amerika kan kayak Stussy dari tahun 80, Supreme akhirnya terinfluence ke si Jepang. Itu pertama, itu kayak lumayan sering gue pakai dan gue nggak akan jual lah. Itu banyak nggak tapi sekarang masih banyak nggak yang jual? Enggak, jarang. Dan kenapa jarang? Karena si orang Asia itu kan kayak lumayan idealis ya. Jadi kayak yang dari gua lihat tuh kayak dia kalau bikin kaos tuh kayak dikit doang. Kuantitinya nggak semasif Amerika ya. Terus biasanya dia punya apa ya? Punya pemikiran, oke, ini kaos kita dibikin buat ini aja, buat Japan market. Jadi nggak ada niatan buat ekspor keluar. Udah kita bikin makanya kontennya dikit dan size-nya tuh kecil-kecil banget. Size L-nya itu tuh kayak M-nya lokal. Jadi kayak jarang gue bisa nemuin kaos Jepang streetwear yang lumayan rare yang size itu gue dapetnya XL. Oke. Terus abis itu paling ini kaos pertama gue beli di si ini siapa? Atan. Nih, pas di Beach Culture. Oke. Sting. Nah, ini kaos pertama yang nge-trigger gua mulai koleksi kaos vintage lagi setelah gua jual jaket gitu. Ini kayak lumayan lah. Ini tag apa tuh? Stingnya? Ini tagnya faded gitu.
Keren sih tapi grafiknya. Jarang lihat gue yang ini. Ini WCW ini tahun lisensinya 98. Oke. Kayak gue ngeliat Keren. grafiknya, anjir grafiknya kayak ini kayak kayak tipikal kaos vintage kan gitu kan, muka gede, terus ada struknya, ada tulisan kecil, terus jaket ya tadi 2, Bulls sudah. Oh sama ini satu apa kaos Nike yang bikin gua lagi mau koleksi kaos Nike ini, ada Nike Dangyard. Itu Jaketnya kondisinya dong. BNWT itu. BNWT. Desktop lah, desktop Witek tuh ada tagnya. Ini keren banget sih. Bilang wah kacau sih. Keren banget sih. Nah ini salah satu item yang gue nggak tahu historinya, tapi gue suka grafiknya dan gue mau mencoba ngulik gitu. Gitu. Nah ini Danget kayak walaupun gue nggak tahu historinya, pas gue ngeliat grafiknya, anjir ini worth nih kalau harganya mahal nih. Dia tuh kayak apa ya, kayak ancient gitu loh, kayak dari zaman purbakala Iya. gitu grafik-grafiknya. Warna-warnanya. Warna-warnanya udah wah gila. Keren banget, kacau. Itu yang belakang juga tuh, berarti itu yang belakang. Nah, ini sepaket ini. Sepaket gue dapet jaketnya juga. Dangyard. Keren banget jaketnya juga. Kacau sih. Gue kayak pernah lihat jaketnya juga yang hitam deh, ada ya? Ada nggak sih? Iya, yang hitam juga ada, terus kayak apa namanya, jaket yang kayak half zip-nya juga ada kalau nggak salah. Apalagi ya, jaket tadi udah gue tongolin. Paling buku sih, jadi kayak gue lumayan tergila sama buku ya, karena apa ya kan kayak lumayan gue udah agak dewasa ya, umurnya di atas 28 tahun. Gue masih tipikal orang yang sebanyak-banyaknya informasi di internet pasti ada informasi di buku yang nggak bakal diketahui orang di internet gitu. Jadi gue suka banget sama ini, Stanley Kubrick. Gue dapet buku ini, The Stanley Kubrick Archive. Jadi semua archive tebel nih, semua archive-nya film-film Stanley Kubrick dari pas zaman The Killing, terus kayak The Shining. Itu isinya apa aja tuh? Isinya ini proses pembuatannya, terus ada ininya loh, ada apa namanya, rekapan kayak skripnya. Terus abis itu nih ini 21 Space Odyssey. Keren banget. Terus bilang wah gila keren sih. Terus nih kayak pas dia lagi ngerevisi framing. Bilang wah keren gila. Banget. Jadi kayak ya Stanley Kubrick salah satu inilah orang yang lumayan gila lah di film lah. Terus ini yang spesialis The Making of 21 Space Odyssey yang emang tebel. Dan ini bukunya lumayan gila lah, dalamnya dia lumayan bereksplorasi dengan printing gitu. Jadi kayak ini si apa namanya, icon Space Odyssey-nya. Apa tuh bahasanya? Bahasa kenapa? Bahasa di filmnya lupa gue namanya apa. Ininya. Iya, yang si baloknya itu. Oh, si ininya ya. Aduh, apa namanya ya? Gue lupa. Iya. Nah, ini terus bukunya tuh kayak ngebelah gitu. Tuh, dia bisa kebuka gini. Keren. Wow, keren banget. Monolith. Iya, monolith ya. Monolith ya. Namanya monolith. baloknya. Terus habis itu mana ya monolith ya? Terus apa namanya? Mana ya? Oh, kayak diceritain semuanya di sini, proses pembuatannya. Keren banget. Oh, kacau sih. Soalnya kan ini sama cara ngeproduksiin filmnya diliatin. Wah, gila. Kayak trik-triknya Stanley Kubrick bikin film itu, karena kan ya semua orang bilang film 21 Space Odyssey ini satu film yang ngubah dunia lah, yang kayak bisa ngubah gimana cara orang bikin film tentang future kan. Dan yang sampai digosipin dia yang bikin moon landing juga kan. Iya, dan gitu ya, yang moon landing kan akhirnya
dia ada video yang dia nyatain diri kalau dia yang ngebikin fake moon landing kan. Oh Dan iya, nggak Bang. banyak. Iya dia gue pernah ngeliat videonya di Reddit. Itu tuh ada video klarifikasi dia emang dia yang bikin, dan itu nggak banyak orang tahu, dan udah banyak orang yang nggak tahu, dan banyak orang yang denial kayak ini cuma asal ngomong doang, tapi ya terbukti dengan film 21 Space Odyssey dia bisa bikin teknik segila Bagus itu. gitu. Iya kacau. Dan ini terakhir buku ini Tech IV. Jadi kalau teman-teman Tech IV, jadi Tech IV ini ibaratnya ini itu pedoman orang-orang di Jepang untuk bergaya ala-ala Amerika yang athleisure gitu, yang kayak varsity, terus gaya-gaya perkampusan di Harvard gitu. Jadi dia si Hayashida ini tuh dia di tahun 60 dia keliling kampus-kampus ternama di Amerika kayak Harvard, Ivy League gitu ya, Ivy League ya, kampus. Harvard, Yale, Princeton, sama Columbia kalau nggak salah. Jadi dia nge-capture gaya-gaya tahun 60-an yang menurut dia keren, terus dia kompilasi di buku ini, dan dia bawa ke Jepang. Nah, akhirnya di Jepang, ini yang jadi pedoman orang kayak, ini di Amerika begini gayanya. Akhirnya banyak orang Jepang yang akhirnya ngikutin gaya-gaya preppy style, varsity, dan lain-lain gitu. Jadi kayak bisa dibilang buku ini pedomannya orang Jepang bergaya Ivy League atau gaya-gaya American vintage tahun 60-an lah. Keren, gokil. Oke. Gue punya pertanyaan terakhir, tapi buat teman-teman yang lagi nonton, silakan kirimin pertanyaan kalau mau nanya-nanya ke Mas Bisma. Sekarang gue punya satu pertanyaan doang, jadi silakan masukin pertanyaan kalau kalian mau nanya ke Mas Bisma, masukin sekarang. Iya. Oke. Pertanyaan Itu yang mau gue tanyain terakhir adalah mengenai kayak marketnya sendiri nih, kayak market sekarang gitu. Kalau bisa dibilang kan baju-baju NASCAR lagi dapat momentumnya banget nih sekarang nih, lagi naik banget gitu. Bahkan menurut gue dibandingin sama genre-genre lain, NASCAR tuh tetap kuat gitu loh, tetap nggak ngedropnya tuh nggak sengedrop yang lain gitu, nggak sengedrop kayak Disney tuh kerasa ngedrop gitu. Kalau NASCAR tuh tetap ini gitu, tetap kuat. Nah kalau menurut Mas, ini tuh peaknya apakah masih bisa naik lagi, dan apakah masih banyak banget yang belum orang lihat dari dunia NASCAR dan Jeff Hamilton di Indonesia? Kalau NASCAR, gue ngerasain kayak bulan ini tuh lagi peaknya kaos, tapi di satu sisi peaknya ini tuh jadi kayak dua mata pisau ya, kayak di satu sisi lagi peak banget nih, orang nyari-nyari NASCAR, tapi di satu sisi semua orang akhirnya jualan NASCAR. Terus banyak orang yang udah punya karena mungkin udah berbulan-bulan orang tuh ngebit punya kaos NASCAR sampai orang yang udah punya kayak 10 sampai 12 end user item untuk satu end user. Jadi kan orang pasti ada masa bosannya kan. Jadi di saat peak-peaknya lagi peak seasonnya plus semua orang jualan, akhirnya mungkin itu yang menurut gue jadi titik banyak orang yang lumayan cukup banting harga, ataupun kayak live-nya tuh kayak menurut gue too much gitu, kayak hampir setiap hari live NASCAR. Jadi ya kan orang setiap hari jadi ngelihat kan, NASCAR ada di mana-mana nih. Jadi kayak mungkin dari peak-nya itu nilai eksklusifnya menurut gue menurun. Tapi di satu sisi uniknya ketika kaos kan NASCAR itu kan banyak genrenya kan, ada jaket, ada kaos, ada topi. Nah, tiga item inilah yang jadi core value-nya si NASCAR ini. Jadi ketika si kaos ini lagi peak-nya, terus mungkin orang lagi nyari alternatif, akhirnya balik lagi nyari jaket gitu, Mak. Nah, uniknya jadi dulu pas gue main jaket nih, orang udah banyak punya nih. Akhirnya orang bosen. Akhirnya banyak nanya, Mas ada kaos NASCAR nggak? Udah, akhirnya gue bikin lagi kaos NASCAR. Stok kaos NASCAR, jaketnya gue singkirin. Kayak sekarang tuh udah 4 bulan lah gue nggak stok jaket. Gue fokus jualan kaos ini lagi peaknya. Akhirnya ada beberapa lagi yang nanyain, Mas nggak jual jaket lagi gitu. Jadi enaknya walaupun lagi ada di peak seasonnya dan orang mulai bosen, biasanya dia cuma rolling doang kalau untuk di circle NASCAR ya. Berarti kalau udah menurut gue ngelihat penjualan kaosnya menurun, saatnya gue harus nyetok jaket lagi gitu. Jaket naik ya ganti topi gitu sih. Tapi jadi usahain gak bikin jenuh gitu lah ya. Iya betul. Jadi kayak dan seiring jalannya itu muter kan,
banyak muncul customer baru kan yang masuk gitu. Jadi kayak mungkin pas lagi kaos customer baru masuk, oh kaos nih beli, terus ntar pas muter lagi gitu-gitu aja sih. Oke. Pertama nih ada pertanyaan. Ya, Eh kita nanya dari yang ini aja deh. Mau nanya Om ya. Bis, apakah pasar naskah akan selalu ada di Indonesia? Pasar naskah udah pasti selalu ada karena terbukti kalau kita ngelihat di apa ya big picture di luar ya, kayak setiap tahun atau 2 tahun sekali lah di Amerika itu banyak brand-brand gede yang bikin capsule collection yang ada unsur naskarnya kayak kalau kalian gak sadar di tahun kayak 2015 itu tuh Supreme pernah bikin jaket naskar itu jaket naskar terus habis itu tahun 2018 Kit bikin collection sport yang ada bikin jaket naskar di sini tulisannya kit gitu. Terus habis itu banyaklah Root juga. Jadi kayak kalau kita ngeliat dari brand-brand internasional pasti setiap tahunnya ada aja yang orang kayak nge-rework si appearance jaket naskar gitu. Jadi itu yang bikin tetap bertahan di internasional ya. Kalau di Indonesia udah pasti akan selalu ada karena ini bukan sesuatu yang datang dan pergi. Jadi ini sesuatu yang datang tren genre baru dan tetap akan stay. Jadi gimana caranya community ini ngejaga aja gitu kayak dulu kayak gue nggak pernah terpikir kayak scene naskar ini akan masuk gitu. Jadi ini kayak new genre yang akan selalu ada ya sama hal kayak kartun, kayak band, WWE dan lain-lain sih. Kalau menurut Mas Bisma, kalau misalkan Mas Bisma bisa memberi pesan-pesan kepada pemain-pemain naskar, yaitu yang jualan, yaitu yang koleksi, apa? Kalau buat yang beli, ya apa namanya, tanya sedetail mungkin. Terus habis itu harus jadi smart buyer kayak di masa-masa ibaratnya lah masa-masa kejayaan naskar pasti ada aja orang jahat yang nipu jual kaos naskar harga 500, jual jaket harga 800. Jadi jangan tergiur dengan harga murah. Jadi harus jadi smart buyer kayak lu jangan pernah mikir kayak anjir gue dapet jackpot nih jaket cuma 800.000. Jangan pernah berpikir gitu karena itu tidak mungkin, hal yang mustahil ya. Jadi itu bukan suatu keberuntungan lu mendapatkan jaket 800.000 sejuta. Itu hal yang harus lu perhatiin lah kayak selalu cek itu penjualnya bener apa enggak, minta videoin atau enggak. Yang paling amannya rekber lah udah. Kalau misalkan lu beli dengan harga yang mahal dan lu belum terlalu kenal sama sellernya, ya lu rekber lah udah. Kalau nggak Shopee payment, Tokopedia payment dan lain-lain gitu. Karena kan itu kan nominalnya yang gede kan. Kalau kaos naskar kayak 2 jutaan, 3 jutaan. Itu untuk pembeli. Jadi kayak be a smart buyer. Terus jangan takut mulai di dunia naskar karena lu nggak bakal ditanyain sejarahnya drivernya itu kayak gimana. lu suka grafiknya lu beli aja dulu lah, ntar lu ngulik sendiri dan lain-lain. Terus kalau buat penjual ya ya kita harus saling menjaga harga lah, kayak jangan karena lu ngerasa oh ini kok semua jual naskar nih, barang gua nggak ada yang laku nih, wah udahlah gua banting harga aja, yang penting gua balik modal plus untung-untung 50.000 dikit buat beli rokok lah. Maksudnya masih ada mungkin penjual lain yang dapat harga modalnya lebih mahal dari lu gitu. Jadi kayak ketika lu banting harga ya mungkin di saat lu cuan mungkin ada beberapa orang yang bisa jadi ngebuat orang itu rugi gitu. Yang mungkin orang itu mungkin jualan buat keluarganya atau apa, itu mesti dipikirin sih. Makanya pentingnya menjaga harga dan eksklusivitas, yaitu tadi kayak banyak orang jualannya nggak semurah dapat modalnya dari lu mungkin gitu. Benar. Jadi menjaga biar harganya tetap stabil juga gitu ya. Iya, betul. Karena gitu. itu juga sih yang gue juga pernah ngomong tentang kayak orang tuh suka ngintip dompet orang di online karena kan orang tahu gitu loh kita dapat uang berapa gitu loh. Iya. Jadi orang selalu ngintip kayak oh dia dapat segitu berarti gue bisa dapat segitu, kayak belum tentu gitu loh. Iya, Kayak tentu. lo harus coba lagi, tapi lo jangan banting harga kayak di dia kemarin harganya cuma segini kenapa lo mahal banget gitu kan, jadi gitu loh. Iya, benar. Nah itu dia yang kayak gue sesalnya, kayak dari segi bayar mungkin pernah ada gitu. Akhirnya gue coba jelasin ya, modal beli barang ini kan walaupun ini itemnya sama pasti beda-beda lah modalnya. Ada yang dapetnya kemahalan, akhirnya dia ngambil untungnya dikit. Ada yang dia kadang-kadang dapat cuannya lah, ngambil untungnya dapat banyak gitu gitulah. Jadi kayak
sebenarnya harga untuk satu item ke item yang lain ya nggak bisa disamain sih. Mhm. Mas, aku baru sadar deh. Bener nggak sih kalau misalkan ya Mas Bisma pastilah salah satu yang paling influential di dunia NASCAR nih di Indonesia gitu. Tapi dunia NASCAR Indonesia sekarang bisa mempengaruhi dunia NASCAR luar nggak sih? Jadi luar ikutan mahal? eh itu dari segi ininya sih, dari segi source-nya. Kayak gue cukup kayak gue kan ada beberapa teman kan di luar kan, terus beberapa penjual lah. Mungkin ini spekulasi gue ya, Kak. Kenapa tiba-tiba dulu tuh kayak 4 bulan 6 bulan yang lalu lah itu beli modal kayak jaket NASCAR ataupun temen gue cerita kaos NASCAR itu masih murah-murah untuk modalnya ya, kategori masih enak lah buat dijual. Tapi sekarang mahal karena seller-seller di luar itu tuh udah cukup sadar kayak ini kok yang beli kebanyakan orang Asia ya, kok orang Indonesia kok ini, wah berarti ini di sana lagi tren nih, akhirnya dimahalin semuanya sama dia. Nah makanya akhirnya sekarang itu kayak nyari jaket NASCAR atau kaos tuh udah pasti udah mahal-mahal gitu. Jadi kayak mungkin dari segi source-nya aja yang mempengaruhi sih. Kalau untuk trennya sih udah pasti akan ada terus karena penjual seller-seller sana yang spesialis NASCAR, yang source fokus NASCAR sadar kayak oh ini barang gue kok laku terus dibeli orang sama Asia nih. Udah akhirnya mereka pasti nyari sendiri. Benar-benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya kita lihat, kita ambil beberapa. Sebenarnya ada yang nanya tentang ini deh. Menurut Mas Bisma di tahun 2022 genre apa yang bakal naik daun? Kalau genre pertama udah pasti NASCAR ya karena ini jualan saya ya. Jadi tolong beli. Naikin terus. Stop. Yang kedua apa ya? Mungkin ininya sih kayak gue ngelihat berdasarkan apa yang gue lihat aja ya, kayak di event atau teman-teman gue atau circle mungkin per influenceran yang akan naik tuh menurut gue American Classic Workwear sih, kayak mungkin Carhartt, double knee pants, double knee karena kemarin Virgil Abloh meninggal, terus mungkin mempengaruhi Carhartt karena si Kanye dan Virgil adalah salah satu orang yang hampir kalau keluar kemana-mana pasti lebih banyak pakai Carhartt, apalagi si Virgil ya. Jadi kayak beberapa gue ngelihat dia kayak lagi selebrasi runway atau lagi talk show dan lain-lain dia pakai double knee Carhartt gitu. Nah akhirnya sekarang tuh orang lagi nyari-nyari terus kayak Detroit jacket gitu. Jadi kayak sesuatu yang kalem, yang lebih mature. Nah itu mungkin yang lumayan bisa naik di tahun 2022 lah. Terus kalau untuk yang lain menurut gue sih sebenarnya udah ada pasarnya sendiri sih ya, Res ya. Kayak mungkin kaos band udah pasarnya kayak nggak mungkin tiba-tiba kaos band 2022 mati, enggak sih. Jadi semua udah ada pasar masing-masing, cuman mungkin yang agak naik mungkin NASCAR atau enggak yang kayak tadi Carharttan lah, Classic Workwear dan lain-lain sih. Kalau dari lu sendiri Mas, kalau misalkan gue balik nanya ya, kalau selain NASCAR sama Classic Workwear, kalau dari genre lain menurut yang bisa stand out di 2022 kan? Menurut gue band yang paling bisa bertahan lama tuh band. Kenapa? Karena kayak tadi gue bilang kayak orang tuh deep sama band gitu loh. Dan band itu ya mirip sama NASCAR juga, banyak momennya kayak momentum misalkan kita ngomongin Smashing Pumpkins aja. Kayak gue kemarin ngobrol sama si Pumpkins Tees. Jadi ada account namanya Pumpkins Tees, isinya tuh benar-benar koleksi baju Smashing Pumpkins gitu. Okay. Nah, dia ngoleksi banyak banget dan dia bilang kayak gue nyerah sebenarnya, kayak gue udah tahu dalam diri gue nggak bakal ngelengkapin ini semua karena banyak banget gitu loh. Dan ditambah lagi lo ngelihat kalau misalkan yang namanya parking lot bootleg gitu, yang kayak lo konser di sebelah mana, terus ada orang bootlegger di situ yang bikin konser jualan di parkiran, dan kayak sekarang harganya bisa lebih mahal daripada kaos officialnya. Kaos artinya officialnya ya. Iya, jadi kayak menurut gue band bisa naik karena masih banyak hal-hal kayak gitu yang kayak lu belum pernah lihat gitu loh. Kayak belum kelihatan, dan kayak even minggu ini pun gue masih ngelihat baju band yang kayak keren banget. Ini pertama kalinya gue lihat dan gue nggak pernah lihat lagi gitu loh. Kayak masih luas gitu, dan paling sama movie kali ya menurut gue. Iya, movie cukup timeless ya. Nah, tapi parking lot bootleg itu cara mengidentifikasi kalau itu parking lot bootleg itu dari mana? Nah itu juga agak susah. Agak rancu ya. Pertama sesimpel kayak, jadi kayak ini pernah nih terjadi nih kasus.
ada orang pernah jual ke gua baju Nirvana parking lot bootleg tahun 93. Tagnya cek beneran FOTL lama gitu. Nah, desainnya itu kayak bajunya warna putih, desainnya warna merah sama hitam gitu. Wah, kayak keren banget nih. Terus gue beli berapa, harganya kayak 5 komaan gitu. Kayak wah murah banget untuk parking lot bootleg Nirvana tuh 5 juta, murah banget. Akhirnya gue beli. Terus gue bawa auction ke luar negeri. Di tengah-tengah auction pada bilang, bro itu fake. Bayangin lo di tengah-tengah auction dibilang fake. Terus gue juga kayak fuck, kayak anjing gimana nih gitu kan. Akhirnya kayak gue kayak masuk grup gitu sama ya orang-orang OG lah, orang-orang yang paham, dididik lah gue di situ kayak bro ini tuh jadi ceritanya ada orang di Chicago yang bilang kalau misalkan dia nemuin kayak warehouse gitu yang isinya baju-baju vintage parking lot bootleg yang banyak gitu loh, dan semuanya belum sempat dijual gitu. Jadi kayak perusahaannya bangkrut, terus bajunya ada aja di situ, dan tapi bajunya beneran kotor, kayak beneran ada storage wear-nya gitu loh. Tapi gimana ya, dead stock tapi ada storage wear-nya. Nah, terus dia sampai ngirimin video pas nyampe tuh beneran kotor, terus bener-bener dicuci tuh airnya jadi coklat kayak. Nah, ternyata setelah dikulik-kulik, orang yang jual itu sengaja ngotorin bajunya. Oh, anjir. Kayak beneran sindikat pengen bikin vintage bootleg parking lot bootleg. Kayak ada sindikatnya gitu loh. Jadi kayak gamenya tuh serem banget, kayak dan semua baju bootleg yang dia bikin biasanya bajunya hitam atau putih dan desainnya warna merah, hitam, putih doang. Jadi kayak gampang ke identifikasinya kayak oh ini buatan yang dia gitu. Dan sampai sekarang pun pas lagi di Beans Culture kemarin ada salah satu anak Indonesia yang beli baju itu, yang masa tuh baju masih circulating di Beans Culture. Terus gue bilang kayak bro mendingan tuh refund deh, karena kayak daripada ntar lu makin panjang, karena bajunya persis sama yang gue punya. Gue bilang kayak daripada ntar panjang mending itu. Jadi kayak menurut gue yang paling gampang tetap harus curigaan, apalagi kalau misalkan dead stock tuh lu curigaan sih. Jangan gampang ke bawah sama dead stock, apalagi vintage parking lot. Jadi kayak mendingan cari yang agak belel-belel gitu, sama riset sih, balik lagi maksudnya lihat page kolektor dia punya nggak yang ini gitu loh, kayak ama nanya untungnya kalau di band nggak salah kan. Iya, untungnya yang di band banyak lah ininya apa namanya OG yang bisa lo tanyain gitu loh. Kalau misalkan lo di luar banyak aja yang bisa lo tanyain. Sebenarnya di luar itu nggak banyak yang bisa ditanyain, tapi enaknya jarang banget, benar-benar jarang banget ada kaos NASCAR fake gitu, karena pertama grafik itu susah banget buat ditiru, jadi kelihatan banget lah kalau misalkan ada yang fake, udah pasti sablonannya acak adut, jelek dan lain-lain. Terus kayak kelihatan lah kualitinya. Terus kayak untuk tagnya cuman gitu-gitu doang, kayak tag chase, checkered flag, tool tag, jadi enak ngedentifikasinya. Kayak even kita misalkan baru jualan kayak 3 bulan 4 bulan, kalau misalkan aware udah bisa identifikasi sendiri sih gitu. Itu enaknya. Aduh, enak banget sih NASCAR ya, aman banget ya. Udah aman banget, udah aman, nggak perlu pusing-pusing. Ini sih mbak, ini mau nanya ini asli nggak nih, aman. Parah sih, yang lain tuh susah banget, kayak mesti Google dulu, mesti nanya-nanya. NASCAR nih kayak bilang tadi jaketnya kayak paling 3% yang palsu, kayak enak bener. Karena emang delicate juga ya, maksudnya complicated gitu cara bikin. Maksudnya dari jaketnya sampai kaosnya tuh complicated barang gitu loh. Betul. Sama jaketnya tuh jarang orang nge-fake-in, karena itu bordirannya tuh menurut gua jaket NASCAR tuh sempurna banget, bordirannya bagus banget. Terus kalau kaos NASCAR udah pasti perinannya. Jadi kayak orang mungkin pas lagi mau bikin fake, aduh anjing sablonannya banyak banget dah, males mending nge-bootlegin, mending nge-copy kaos band aja lah, gampang ya. Iya, ini kayak butuh berapa screen gua mau bikin palsunya. Iya, aduh katanya ini niat, kenapa kata temennya, kenapa nggak lu bikin brand aja bro daripada lu nipu. Akhirnya dia bikin brand. Cepetan bikin brand, naikinnya bro. Aduh, bikin brand. Iya gitu kan. Nah ini ada yang nanya nih, Mas mau tanya kalau NASCAR, tag cut atau chest atau tool text itu bakal beda harga, apalagi kan ada NASCAR yang ball maksudnya? Oh, bell Bell tuh maksudnya apa?
karungan. Oh, oke. Ya, sebenarnya tekad itu ya kalau lu pakai buat pribadi sih sebenarnya ya nggak apa-apa juga. Jadi mungkin uniknya orang Indonesia ya, kayak kayak gue suka ngeliat kayak, oh mas tagnya print ya, aduh, oh, murahin dong tagnya soalnya print. Masa apa bedanya anjir tag print sama Iya, sama iya. tag woven itu kan hasil printnya sama semua kan. Nah itu Mhm. mungkin kayak psikologi orang Indo masih kayak gitu tuh, kayak masih nganggap tech print ini lebih lebih murah gitu. Gue nggak tahu kenapa sih, gue sampai sekarang itu masih jadi misteri. Tapi kalau yang tekad itu ya balik lagi, kalau lu beli buat lu jual lagi ya lu pasti bakal mengharapkan harga yang murah, karena kan orang yang nanti nextnya ngebeli kan berharap itu semua tagnya full. Kalau ada something yang missing pasti ya logikanya minta harga murah gitu. Jadi ya biasanya rata-rata ya emang nggak bisa dipungkirin ya tekad itu udah pasti lebih murah, karena ya yang nggak sempurna kategorinya lah kalau menurut gua gitu. Unsur kelengkapan aja kayak jual HP nggak pakai box gitu loh. Ya gitu, jadi kayak unsur kelengkapan ya, selama selama grafiknya masih aman, stitchingnya dan lain-lain aman ya, kalau lu dapat harga murah tekad ya lu pakai sendiri ya lu beruntung lah gitu. Kalau gue selalu bilang ke orang, kalau misalkan kita mau kayak, maksudnya ini berlaku di semua genre sih kayaknya, kayak mau melestarikan vintage genre apapun, menurut gue kuncinya simple, pakai sama beli. Masa lu beli buat pribadi juga sama pakai, Iya, koleksi sama iya, pakai. iya Kan benar. kalau misalkan lu makin sering beli buat pribadi sama make, nggak cuman buat kayak muter duit doang, pasti apa ya, kayak ngelestariinnya tuh lebih enak gitu loh. Iya, Karena iya orang benar. ngelihat contoh langsung lu beneran pakai tuh baju, dipakai jalan-jalan, terus lu kayak beneran care sama bajunya gitu loh, nggak kayak Iya, cuma benar. jual beli doang jadinya gitu loh. Iya, setuju, setuju. Ya kayak kayak jadi lestarinya jadi dapet, dan orang masih, dan banyak orang yang inilah, banyak orang yang apa, appreciate si barang itu sendiri kan. Jadi kayak Hmm. makanya gue juga cukup seneng lah kayak ngelihat justru di Indonesia juga banyak yang kayak gitu, yang kayak lebih kebanyakan belanjanya dibanding jualnya, ya kan? Ya kan? Dan gue juga sekarang ada yang ngalamin hal yang sama, kayak misalkan gini, gue nyetok misalkan 20 kaos, 10 jaket, pas datang anjir kok ini bagus-bagus ya, ah ini buat gue pakai, ah ini buat gue pakai, ah ini buat gue pakai, buat gue laku, tapi lebih banyak yang buat gue pakai anjir. Bener banget sih. Itu racun sih, itu racun. Bener. Oke Mas Bisma, kayak nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Lagi. Terakhir, red carpet Mas Bisma. Mas Bisma mau promosi apapun, buat kasih Oke. pesan-pesan buat siapapun, silakan. Oke, buat teman-teman ya, eh, ada pesan yang unik sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka sama gua, coba DM aja gitu. Karena ada beberapa kali orang bikin fake account tuh ngoceh-ngoceh di komen kayak, anjir mahal banget, lu mau nyari untung gede apa gimana nih? Kalau mas jualannya nggak laku, sini saya bantu jualin ya. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka, kalau mas pernah merasa barangnya sepi, nggak laris, sini saya bantu. Daripada mas DM atau enggak komen-komen bilang harga gua kemahalan gitu lah gitu. Jadi buat itu aja sih. Yang lain-lain buat teman-teman yang jualan, yang beli juga, yang jualan lah, yang jualan jangan patah semangat buat jualan, terus selalu minta bantuan lah ke teman-teman kita, ini circle-nya ini kenceng banget ya. Minta bantu story buat jualin, jangan pernah segan. Terus kayak selalu ngulik apa namanya, barang-barang yang bisa dijual, buat biar kalian bisa persentasein barangnya, biar orang beli tahu value yang dibeli. Terus buat bayar juga benar kata Mas Reyes, be a smart buyer juga, terus harus teliti dan lain-lain. Dan jangan lupa follow juga Grateful ya, untuk mendapatkan kaos-kaos naskar yang menarik ya, dengan harga yang mahal ya. Jadi bukan harga yang murah. Jadi bisa negotiable. Terus bentar lagi gue bakal nyetok lagi banyak jaket naskar sama varsity vintage gitu. Jadi itu aja. Terus buat teman-teman dari Grateful juga jangan lupa follow album Cuts, Mas Res, di follow juga ya. Jadi kalau nanya-nanya kaos-kaos yang grill bisa ke mas-mas ini, Enggak, mas-mas tamu. jangan banyak tanya sama gue, males gue. Oke, itu aja. Bercanda. Ya semoga Ya. teman-teman inilah sehat selalu, rezeki nggak salah alamat lah intinya lah. Jadi bersaing bersih aja, jangan sirik-sirikan lah.
Mhm. Oke, Mas Wisma, makasih banyak Yap, waktunya. yap, thank you. Nggak Thank terasa, you. ini kalau cara menandakan lo doing something good adalah nggak terasa waktu udah berjalan Asli, lama. asli. Perasaan tadi baru mulai, tiba-tiba udah mau jam 2. Aja hampir 1,5 jam lebih ya. Udah 1,5 jam lebih. Makasih Gokil. banyak Mas Wisma waktunya. Siap, siap, Semoga sukses. siap. Teman-teman ingat 2022 tahunnya Naskar, teman-teman. Ingat ya. Ya, 2022 teman-teman. tahunnya Betul. Naskar. Stong. Stong. Tong. Naskar. Jangan Oke lupa, Mas jangan Wisma, lupa kumpulin uang. Oke, siap. sukses. Thank you Mas atas kesempatannya. Thank you banget atas Siap. kesempatan ngobrol-ngobrol. Semoga lu juga sehat selalu di Amin. sana. Amin. Sehat-sehat Mas. Bye. Oke, bye.